Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Tommy Film Production, di mana di podcast kali ini kami akan mengulas seputar film yang terbaru yang sudah dirilis trailernya, yang berjudul Mutiara Pantai. Di film itu, teman-teman sudah lihat sendiri ada siapa aja, tapi baru sedikit yang dikasih lihat. Nah, kita mau tanya-tanya sama Bung Tommy. Dan apakah boleh kalau kita tanya-tanya nih, Bung Tommy, nih sudah ada kita sekarang sama pemirsa. Bung Tommy mau menyapa, silahkan. Hai guys, jumpa lagi sama Tommy Production Film. Oke, tadi sudah disapa oleh Bung Tommy. Bung, ini langsung aja kita ke poinnya ya, mengingat kita kalau podcast itu kita nggak lama-lama, palingan di sekitar 30 menit. Ya. Nah, ini yang mau ditanyain nih, mewakili dari teman-teman pemirsa, juga ada teman-teman pemain juga bertanya-tanya nih Bung ya. Ini terkait film yang terbaru, Mutiara Pantai. Nah, kemarin itu sudah ada trailernya. Pertanyaan pertama, itu syutingnya di mana Bung Tommy? Di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu. Kalau boleh tahu bocorannya, pemerannya itu yang di Kepulauan Seribu itu siapa Bu? Nisa. Namanya Nisa. Nisa. Sama Linda Leona. Ada Linda Leona juga. Itu Bung Tommy udah bocorin dua ya, Nisa dan Linda Leona. Karena yang kelihatan di trailer itu kayaknya baru mereka berdua. Bung Tommy gak ngasih tahu lagi ya kan. Belum dikasih tahu lagi nih guys. Penasaran kan? Sama, saya juga penasaran soalnya saya juga belum tahu ya kan. Nah, sekarang ini trailer sudah ada, pemerannya sudah ada dua. Kelanjutannya nih Bung, coba Bung. Ini juga ditunggu-tunggu nih sama teman-teman pemirsa, sahabat Tommy Film di mana-mana nih Bung. Silakan Bung Tommy. Kelanjutan maksudnya dari ini? Iya, kelanjutan dari trailer ini mau kemana lagi nih kita nih? Ya, untuk selanjutnya syuting di Jakarta, di daerah Jakarta sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya. Terus kapan tuh Bung mau direalisasiin tuh syuting selanjutnya buat episode 1? Nah, itu kita juga masih ada beberapa pemain ya, masih seleksi lagi untuk pemain peran cowoknya. Iya. Sama yang punya perusahaan. Nah, nanti dia akan konflik ke situ konfliknya. Iya. Karena konfliknya ke tempat bekerja alias ke perusahaan, pastinya syutingnya melibatkan tempat-tempat kayak kantor kayak gitu ya Bung. Kantor. Tapi tidak di kantor aja konfliknya, di luar kantor juga, di tempat dia kos. Di tempat kos. Dia ada masalah-masalah baru lah. Masalah-masalah baru di kesehariannya Nisa. Ngomong-ngomong, namanya di film itu Nisa siapa ya Bu? Maksudnya? Rani ya? Iya. Oh, bukan Mutiara namanya, bukan? Bukan. Mutiara itu judul Bung ya? Iya. Kirain Mutiara Pantai, nama di tokoh di filmnya Mutiara juga. Iya. Panggilannya Muti, oh enggak Bung ya, namanya. Atau Tiara ya? Ya bagaimana? Atau Tiara. Tiara juga boleh ya? Iya. Oh iya, oke. Ya terima kasih nih ya, dari Bung Tommy sudah dikasih bocoran sejauh itu. Terus kita pastinya udah menanti-nanti ya kan. Memang kita ini pemirsa di rumah itu dimanjain ya sama Bung Tommy ini, sama Tommy Film Production, karena masih ada dikasih lanjut Debu-Debu Jalanan, masih lanjut lagi di Rahasia Jenab, dimanjain lagi, dikasih pilihan lagi supaya kita bisa memilih-milih dan gak usah kemana-mana nontonnya di Tommy Film aja. Kayaknya gitu Bung ya, karena kita jujur terus mau mengangkat semuanya, seperti sering kali kita bicarakan, kita mau mengangkat
si A, si B, pemain yang udah pernah main di film, bahkan pemain-pemain baru kita angkat. Dan kita juga bersyukur kalau ada pemain-pemain kita juga ternyata dilirik sama perusahaan-perusahaan lain, Bung. Bukan begitu, Bung? Ya itu bagaimana ke depannya lah. Bagaimana ke depannya ya? Iya, Yang iya. pasti kita senang Kita juga ya, tutup Bung, ya? ke layar YouTube ya. Oh, kayak gitu. Nah, teman-teman semua, di film yang terbaru itu Mutiara Pantai dikasih lihat seorang wanita yang lagi latihan silat kayaknya, Bung, ya. Iya. Lagi latihan silat. Nah, pastinya wanita itu mandiri, terus dia dapat beasiswa sehingga dia bisa datang ke Jakarta. Itu tokohnya dibuat sama Bung Tommy memang betul-betul yang mengedukasi teman-teman pemirsa generasi muda supaya jadi kita ini bisa mandiri. Kalau ada waktu jangan kita buang-buang waktu, tapi pergunakanlah untuk latihan silat, belajar pelajaran sekolah, ibadah, seperti itu. Nah, kelanjutan dari pertanyaan yang tadi bahwa kok tiba-tiba nyodok nih Mutiara Pantai, lalu wacananya dia bukan Spider-Man itu kapan, Bung? Apa jangan-jangan ntar tahu-tahu ada lagi nih yang baru? Nah, coba, Bung. Tetap Spider-Man, dia bukan Spider-Man, tetap akan dibuat. Dia bukan Spider-Man, Ya, tetap akan dibuat. masih diselektif lagi. Masih cari-cari juga ya, Bung, ya. Jadi ya dalam waktu dekat kita coba nanti ketemu pemainnya yang pas, baru kita coba untuk ambil gambar yang untuk trailer. Guys, dia bukan Spider-Man dalam waktu dekat. Ini sangat luar biasa. Berarti Tommy Film ini lagi menggebu-gebu membuat film-film yang baru. Nah, buat teman-teman semua nih, siap-siap aja nih, khususnya buat para pemain yang pernah main di dua film sebelumnya, yaitu di Debu-Debu Jalanan dan juga Rahasia Jenak. Tentunya Bung Tommy tidak akan jauh-jauh lari kemana-mana, dan supaya tidak bertanya-tanya di rumah, ntar gue jadi apa ya, gue ditelepon gak nih ya sama Bung Tommy. Nah, itu urusannya langsung aja sama Bung Tommy. Ya, pastinya boleh lah ya kalau sekedar tanya-tanya, itu sebabnya penting nih, Bung, ya. Say hi, halo Bung, apa kabar gitu ya. Bung Tommy lagi di mana nih? Wah, ini ngomong-ngomong nih filmnya udah keluar lagi nih trailernya nih. Saya bagi dong, nah, atau saya di mana nih posisinya, kayak gitu. Ya, untuk dia bukan Spider-Man itu pastinya banyak yang kepengen ya, karena itu di situ bukan cuma sebuah film yang mengedepankan edukasi dan motivasi aja, tetapi juga ada trik-trik, ada mencampurkan trik kayak seling, trik film kayak segala macam dah, loncat-loncatan, pokoknya betul-betul dibikin seperti film layar lebar. Dan memang kenyataannya film yang ada di YouTube juga bisa dibuat atau diputar di layar lebar. Nah, bocoran dong, Bung. Kalau untuk film Mutiara Pantai itu adegan yang kira-kira udah ada bayangannya buat Bung Tommy itu apa perkelahian, apa terjadilah ketegangan sehingga menimbulkan konflik, itu kira-kira tuh ketemu peran antagonisnya di mana, dan kira-kira udah ketemu belum pemerannya? Sementara masih dicari ya, masih dicari, tapi ada beberapa pilihan. Tinggal kita dealin kapan yang ini cocok nih, ini masih disimpan dulu. Oh, ini udah oke nih, baru kita take. Terus sama itu kembali lagi ya, tetap ada actionnya, ada percintaannya juga.
ya fightingnya tentunya yang inilah yang terupdate nantinya kita bikin. Yang terupdate guys, coba itu yang terupdate. Ya. Teman-teman, saudara sahabat Tommy Film Production dimanapun berada, saya masih berbincang-bincang dengan Bung Tommy Kindangen selaku director dari Tommy Film Production, dan yang kita kupas di sini adalah terkait film terbaru yaitu Mutiara Pantai, dan dia bukan Spider-Man, tapi kita tetap membawa tidak melupakan Debu-Debu Jalanan dan Rahasia Jenab. Kalau kita sebut nama Linda Leona ada di film terbarunya yang di Mutiara Pantai, berarti ada kemungkinan pemeran yang lain yang pernah main di Debu-Debu Jalanan dan di Rahasia Jenab juga bisa dimasukkan di Mutiara Pantai dong nih Bu. Apa bener gitu Bu? Ada beberapa sih. Ada beberapa yang lagi kita coba cocok lagi nih. Oh ini kayaknya di sini masuk nih. Tapi yang ini, oh iya toko ini, masih banyak pilihan lah. Masih banyak pilihan. Kenapa sih bisa tiba-tiba terbersit bikin film Mutiara Pantai? Ya kita bikin ya namanya apa namanya untuk cerita-cerita kita nggak kehabisan ide lah. Bahan. Nggak kehabisan tetap bahan. Kita bikin yang pokoknya yang nanti ada nilainya, edukasinya, Ada edukasi. sosial apa maksudnya itu sosialnya. Ya, ada sosialnya, ada motivasi, Terus mengangkat motivasi. kebudayaan. Karena silat itu kebudayaan. Itu Jakarta, panoramiknya keren tuh. panoramanya, Yang dari pemandangan lautnya. dari Bung Tommy pulau juga menonjolkan pemandangan yang view, estetik. ya. Pengambilan gambar di sini, teman-teman kalau kita perhatikan, kalau kita jeli, di setiap film-filmnya Bung Tommy atau Tommy Film Production, itu dari semua lini, waduh kayak main bola ya, dari semua sisi, itu Bung Tommy berusaha menampilkan maksimal. Pemeran, pengambilan gambar, trik film, inti cerita, semuanya Bung Tommy atau Tommy Film Production berusaha menampilkan maksimal untuk kita semua. Kalau kita jeli, sama halnya saya udah tonton di 2 film sebelumnya, Debu-Debu Jalanan dan Rahasia Jenab. Pengambilan gambarnya itu betul-betul bisa memanjakan mata penonton, tetapi tidak meninggalkan isi cerita. Wah, luar biasa itu. Itu belajar di mana, Bung? Itu ya belajarnya ya dari pengalaman, dari saya ambil kursus sinematografi, walaupun dasar-dasar, tapi kan saya udah terjun di lapangan udah sekian tahun. Jadi beberapa unsur ini kita udah pahami. Terus ya tentunya dengan kawan-kawan yang ada yang kolaborasi, dan saya tidak sendiri. Kalau sendiri ya nggak mungkin bisa jalan. Makanya itulah gunanya ada kawan-kawan yang mendukung, kawan-kawan yang mendukung jadi art, yang lighting, yang kameramen, dan perunitan juga. Terus ya yang lain departemen juga kita kolaborasi. Berarti teman-teman semua mendukung, Bung Tommy tinggal mengatur. Ini di sini masuk film, di adegan selanjutnya trik ini disiapin. Ini pengambilan gambarnya yang bagus dari sebelah sini, disiapin. Dan setelah hasil syuting, editing pun Bung Tommy ikut di dalamnya. Terjun, ya harus. Ya. Hati-hati nih gambarnya jangan sampai kelihatan ini, di sini dipotong. Cuttingnya ya. Audionya digedein lagi. Wah ini bagus untuk judulnya kalau di YouTube thumbnail, atau apa sih namanya thumbnail ya kalau di YouTube. Kalau di film tuh posternya seperti ini, gambar pemerannya
agak ke depan. Ya. Bung Tommy juga terjun di situ. Ya. Luar biasa guys. Pastinya seperti saya sudah bilang tadi bahwa Tommy Film Production yang disutradarai beliau, yang didirektorin oleh beliau, itu betul-betul menunjukkan hal-hal yang menginginkan atau tujuannya adalah hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, kayaknya kalau kita ada di dalamnya, kita bisa jadi baik itu sebagai pemeran atau kita sebagai apapun di divisi apapun, kayaknya kita kerja dengan beliau ini semakin menambah wawasan sehingga ilmu kita di bidang apapun, lighting itu kita dibiasakan dengan Bung Tommy punya pengalaman yaitu hasil yang maksimal. Wah, saya juga termasuk bersyukur juga nih ya bisa bergabung dengan Bung Tommy itu. Saya mempelajari apa yang diinginkan Bung Tommy dan setelah saya coba, saya biasakan dan kenyataannya memang ada hal-hal yang saya mendapatkan sesuatu yang baru, yang takjub saya. Wah, ternyata pola sistem kerjanya Bung Tommy seperti ini hasilnya jauh lebih bagus. Dan itu juga berlaku buat kita semua nih teman-teman, sahabat Tommy Film Production dimanapun berada. Bukan maksud hati saya menggurui, tidak. Tetapi teman-teman boleh lihat sendiri dari film-film sebelumnya sampai film yang terbaru, Bung Tommy selalu mengedepankan sisi demi sisi dengan presisi ya, yang aktual, yang menarik, sistem pengambilan gambar yang estetik, tepat sasaran, penyampaian pesan kepada penonton yang jelas, padat dan mudah dimengerti. Wah, kalau itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin guys, kita semua bisa akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kembali lagi ke Bung Tommy Kindangin. Untuk film Debu-Debu Jalanan, sudah tayang yang episode ke-8. Itu sudah ada yang terjawab dari teman-teman. Nah, di episode ke-9 dan selanjutnya, apakah ceritanya masih melibatkan pemain-pemain yang di episode 1 yang sebelumnya, atau ada yang peranannya ternyata wah mati gitu, habis gitu, gimana tuh Bu? Oh, masih seputaran ini sih, jadi ada beberapa yang konflik yang dari episode 1, episode 2 terlibat sampai ke 9 nanti. Sampai ke 9 semua terlibat. Nah, ini kabar baik nih ya untuk teman-teman di rumah, untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara, bahwa sekali lagi Bung Tommy tetap melanjutkan episode Debu-Debu Jalanan sampai terus, sampai belum tahu sampai kapan, tapi tetap membawa pemeran dan tidak ada yang ditinggalkan. Seperti itu Bung ya? Ya. Nah, begitu juga berlaku untuk film Rahasia Jenab. Ya. Nah, untuk film, jadi kalau misalnya nanti ada di film Mutiara Pantai ternyata ada yang tidak terlibat di dalamnya, itu bukan berarti Bung Tommy Kindangin melupakan, tidak, kan masih dilanjutkan di Debu-Debu Jalanan, masih jalan, ya kan? Di Rahasia Jenab masih jalan. Nah, artinya tidak mungkin juga semuanya main di semua film gitu Bu ya. Iya. Pasti ada pemain-pemain yang baru yang ganti kayak gitu ya. Tapi kan mereka tetap jalan kan, filmnya masing-masing jalan gitu ya. Iya. Ya kalau bisa juga dong kalau misalnya 4 film. 4 filmnya ini pemainnya sama ya, kayaknya kurang seru juga Bu ya. Iya, tapi lain cerita. Oh, lain cerita nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa sebenarnya. Cuma memang kalau berdekatan jangan juga. Gitu. Oh, kalau berdekatan jangan juga aja, berarti lengkap, bahasanya lengkap. Oke. Kita lanjutnya tadi udah ke Mutiara Pantai, sekarang ke dia bukan Spider-Man. Desas-desusnya, kabar burungnya itu mau ngambil pemerannya anak sekolah. Menurut Bung Tommy seperti apa? Coba dijelaskan.
Nah ini masih ada ini ya, apa maksudnya masih diolah lagi, Masih mau diolah diambil ke anak-anak sekolah atau ke dewasa. Nanti kita lagi ini kemungkinan bisa-bisa juga ke dewasa langsung Iya. dari ya remaja sampai kita kartu beberapa tahun kemudian udah dewasa. Boleh. Jadi ya itu maksudnya guide openingnya dari kejadian dia ada interaksi kena apa tuh transfer ilmu sampai ke ya Langsung gede. ya Ya, langsung bukannya ke belakang tapi ke depan ya begitu. Jok, set, dapat ilmu baru set. Langsung dikasih tayangan, tiba-tiba dia breng gitu, jadi bisa. orang yang udah dewasa gitu ya. Ya pastinya pertimbangannya dari berbagai pertimbangan, menimbang, mengingat, ya menimbang-nimbang lagi. Baru mengingat-ingat lagi, baru memutuskan. Nah, pemerannya sebaiknya seperti ini karena misalnya ketemu pemeran yang wah ini ternyata cocok banget nih, nah itu pertimbangan-pertimbangan tadi. Tiba-tiba wah kayaknya udah belum ketemu nih pemeran yang apa namanya anak-anak nih. Tiba-tiba ya udahlah kita loncat gitu seperti itu, maka itu semua adalah masih perhitungan atau pertimbangan dari ya. Bung Tommy. Yang pasti dari semua filmnya Bung Tommy yang sudah tayang, yang sudah ada trailer dan yang akan datang, itu semua akan melibatkan teman-teman yang dulu pernah bermain film bersama Bung Tommy, menjadi teman-teman yang pernah mengisi di layar lebar ataupun di layar kaca, dan juga merekrut pemain-pemain baru. Tentunya itu semua tujuan Bung Tommy memberikan manfaat Tommy Film Production kepada orang banyak, menambah wawasan, memberikan edukasi, motivasi, pokoknya manfaat buat orang banyak, itu tujuan dari Tommy Film Production. Amin. Oke, guys, masih ada waktu buat kami, namun sebelum saya lanjut, saya kepengen Bung Tommy memberikan apa yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah. Barangkali Bung Tommy ada, silahkan. Ya untuk pemirsa dari Tommy Film ya ikuti aja terus apa yang kami suguhkan, kami buat, dan ya dukungan kalian sangat kita perlukan untuk ke monetize juga. Untuk monetize. Ya. Itu gitu aja Bung ya. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, jujur Tommy Film Production sekarang ini sedang giat-giatnya mengejar segala sisi, seperti tadi saya bilang, segala hal, segala sisi yang berkaitan dengan film, yang berkaitan dengan Tommy Film Production. Salah satunya yang cukup penting adalah monetisasi dari YouTube itu sendiri. Ya. Dan kita bersyukurnya Tommy Film Production saat ini sudah melampaui 1000 subscriber, dan kita juga sudah melampaui 1000 jam tayang. Namun ternyata persyaratan dari YouTube itu adalah melampaui 4.000 jam tayang. Nah, sehingga jumlah subscriber mempengaruhi tayangan, jumlah jam tayang mempengaruhi monetisasi. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sahabat Tommy Film di rumah yang sudah like, subscribe, bahkan komen, bahkan sudah berkontribusi untuk men-share video-video Tommy Film Production. Apalagi yang udah mau meluangkan waktu, sudi menyempatkan waktu, membuang waktu, bukan cuma waktu, paket data buat nonton
Tommy Film Production live Terima streaming. kasih. Wah, terima kasih banyak nih ya. Boleh juga sih next kita bikin misalnya nih Ya. pada saat live streaming 10 apa 5 penonton pertama yang bertahan dan terus memberikan komentarnya di live streamingnya Tommy Film Production, nanti akan diganti paket datanya satu orang 15.000. Boleh juga kan, itu ide Bung ya kan. Wah, gua nggak sia-sia nih, ya kan, gua nonton aja, gua pantengin. Tonton ntar gue dikirimin nomor, ya DM, ya kan Bung, ya, tinggal DM aja. Nomor request 15.000 5 orang, nah kayak gitu boleh juga. Tapi yang pasti Tommy Film Production mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat teman-teman yang udah seperti tadi saya bilang, sehingga Tommy Film Production bisa nih nggak terburu-buru sih, tapi padat berisi gitu, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Waduh, udah kayak ini aja. Jadi kita lagi terus mengejar, apalagi ada sekarang penonton-penonton yang terbaru yang wah itu Bung, penonton-penonton terbaru, saya nggak bosan-bosan saya menjelaskan bahwa Tommy Film Production adalah wadah yang memproduksi film Indonesia. Amin. Film pendek yang memanjakan penonton di rumah, siapa aja warga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya ada Debu-Debu Jalanan, ada Rahasia Jenab, ada Mutiara Pantai, dan yang akan datang ada Dia Bukan Spider-Man. Semua itu saya terus-menerus menjelaskan supaya saya berusaha menahan. Kalau ada penonton baru, jangan kemana dulu ya kan, jangan kemana-mana dulu. Ini filmnya ini kayak gitu. Ini filmnya kayak gitu. Dan kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ternyata tertarik dengan Tommy Film Production. Menurut data analitik dari YouTube, bahwa penonton baru itu semakin bertambah. Ada 2 genre dari Gen Z dan yang agak kemarin apa, milenial ya Bung ya, bukan kemarin, kesonoan. Kalau kemarin ini Gen Alpha belum, tapi yang nambah itu dari Gen Z dan apa itu milenial yang usianya 34 tahun ke atas gitu ya. Sehingga Tommy Film itu sekarang banyak dikenal, semakin banyak dikenal. Tapi dari 151 juta pengguna YouTube, data Google per Oktober 2025, kami masih harus menyelam lebih dalam. Karena waduh Bung, itu banyak yang minta ampun. Kita bukan maksudnya perbandingannya seperti kita nih memberikan atau mengambil buah. Itu buahnya tuh pohon, jangankan buahnya Bung, pohonnya aja banyak banget. Waduh, gimana kita mungkin baru dapat 2 atau 3 buah. Waduh, bener-bener 151 juta pengguna YouTube di Indonesia, data Google per Oktober 2025. Kita mari terus dukung Tommy Film Production sehingga kita bisa lagi menyebarkan film-film Bung Tommy, film-film Tommy Film ini kepada masyarakat Indonesia. Amin. Lebih banyak lagi yang mengenal Tommy Film Production. Amin. Lebih banyak lagi orang-orang yang menonton film-film Tommy Production, dan tujuan kami bisa lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat. Akhir kata, bukan maksud hatiku untuk meninggalkan rekan-rekan pada saat ini ya. Atau Bung Tommy mau nambahin, silakan ya. Coba itu aja, mungkin besok kan mau itu. Oh iya kan Bung Tommy luar biasa. Beliau bener-bener wah, puasa ya, maksimal guys. Beliau mengingatkan. Tentunya Tommy Film Production mengucapkan selamat memasuki bulan puasa.
Selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 2026 buat saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Semoga puasanya lancar, Amin. berkah, Amin. dan maksimal. Akhir kata kami undur diri. Tommy Film Production. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.